Kami dari kelompok 6 belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yaitu tujuan UU HPP Klaster Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nama kelompoknya ada Muhammad Tatala, saya sendiri, ada Clara Carmelia, Julenia Damayanti, Desi Anggraini, Inaya Dewi Cahyani, Veronica Alvita, sama Adam juga. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Pajak merupakan sektor pendapatan terpenting di Indonesia. Untuk itu, pemerintah sangat mengoptimalkan pendapatan di bidang perpajakan. Maka dukungan dan peran aktif masyarakat sebagai warga negara sangat diperlukan mengingat masyarakat merupakan peran utama sebagai wajib pajak yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan penerimaan pajak yang optimal. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif perpajakan wajib mendaftarkan diri ke KPP untuk diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai sarana untuk memulai proses administrasi perpajakan, karena di dalamnya terdapat nomor yang merupakan identitas setiap wajib pajak, yang tentunya akan digunakan dalam setiap proses perpajakan dan dokumen kegiatan perpajakan. Sebaliknya, seseorang dikatakan sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi unsur subjektif dan objektif, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi, maka ia akan kehilangan status sebagai wajib pajak dan selanjutnya dapat dituliskan NPWP-nya mati. Untuk pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) berbanding lurus dengan pengurangan penerimaan negara dalam hal perkawinan. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan NPWP-nya untuk menghindari pajak berganda, seperti misalnya perempuan tanpa membuat perjanjian pemisahan dan penghasilan dan tidak mau menggunakan haknya, serta memenuhi kewajiban perpajakannya, terpisah dari suaminya, dan masih banyak masalah lain yang mengakibatkan penghapusan nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Clara Carmelia. Dalam hal perkawinan, wajib pajak yang selanjutnya itu ada berdasarkan pertimbangan RUU KHP, pada awalnya RUU HPP pada awalnya berjudul RUU Perubahan Kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021. RUU ini berhasil diselesaikan pembahasannya dalam waktu yang relatif singkat dan mengubah judul RUU menjadi RUU HPP. Ada 6 substansi UU bidang perpajakan yang diubah dan 2 materi pengaturan baru dalam UU HPP, yaitu UU KUP, UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan barang mewah, UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan PPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus DC 2019 atau COVID-19. Dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon. Pembahasan RUU yang relatif singkat dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah
untuk dapat segera mengatasi kondisi keuangan negara yang terdampak pandemi. Pandemi COVID-19 mengakibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah dan defisit anggaran sehingga berkonsekuensi pemerintah yang harus dibayar baik hutang pokok maupun bunga pada tahun mendatang. Berdasarkan pertimbangan RUU KUP 2021 ayat 78 berkaitan dengan waktu yang tepat untuk pembentukan UU HPP. Pembentukan UU berpandangan bahwa pada saat terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan perpajakan. Terjadinya pandemi COVID-19 menjadi argumen bagi pembentuk UU untuk segera mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan dan percepatan pemulihan perekonomian nasional, sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang dan penjelasan umum UU HPP. Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan tujuan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, seberapa efektifkah penerapan harmonisasi perpajakan HPP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Yang kedua, apakah Undang-Undang HPP, klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat dipahami dan sudah diterapkan secara merata di masyarakat umum. Yang ketiga, apa tujuan dan manfaat yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat ketika mengeluarkan Undang-Undang HPP, klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang keempat, apakah pokok-pokok umum Undang-Undang HPP, klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan industri jasa keuangan. Yang kedua, memperluas wawasan kami dan pembaca tentang masalah perpajakan. Yang ketiga, untuk memberikan kesadaran pada setiap pembaca untuk tertib membayar pajak. Yang keempat, untuk mengetahui seberapa efektif penerapan HPP klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui pokok-pokok umum Undang-Undang HPP, klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inoya. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. UU Nomor 28 Tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak serta sanksi perpajakan. Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah self-assessment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak yang terutang, menyetorkan, serta melaporkan perhitungan dana penyetoran pajak tersebut, sedangkan fungsi Jenderal Pajak adalah melakukan pengawasan atas sistem self-assessment tersebut, agar wajib pajak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai suatu sarana dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. Selain itu, nomor pokok wajib pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya.
terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan nomor pokok wajib pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, C. Kuasa wajib pajak. Untuk keadilan dan kepastian hukum, kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian, syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga saudara, atau semenda 2 derajat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi Anggraini. Selanjutnya ada D. Menegakkan hukum pidana pajak. Penegakan pidana pajak dengan mendepankan pemulihan kerugian pendapatan negara demi keadilan dan kepastian hukum. Hingga tahap persidangan, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapat negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa menjatuhkan pidana penjara. Selanjutnya ada E. Surat pemberitahuan. Mutual Agreement Procedure atau MAP. Jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan putusan banding atau putusan penitipan kembali diucapkan Direktur Jenderal Pajak tetap melanjutkan perundingan dalam hal materi sengketa yang diputus dalam putusan banding atau putusan peninjauan kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama. Selanjutnya ada tata cara pembayaran pajak. Menunjukkan pihak lain sebagai pemotong atau pemungutan pajak, pemerintah dapat menetapkan pihak lain, misalnya menyedia sarana transaksi elektronik sebagai potong atau pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut. Hal ini sebagai solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, termaksud yang melibatkan penyediaan sarana transaksi elektronik sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Clara. Penagihan pajak. Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak. Tindakan ini dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat keputusan keberatan. Putusan banding, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan surat teguran dan dilanjutkan dengan surat paksa. Dalam hal wajib pajak tetap tidak membayar tagihan wajib pajaknya, maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta wajib pajak yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak atau belum dibayar. Adapun jangka waktu proses penagihan sebagai berikut. Yang pertama, surat teguran diterbitkan apabila dalam jangka 7 hari jatuh tempo pembayaran wajib pajak tidak membayar hutang pajaknya. Yang kedua, surat paksa diterbitkan dalam jangka 21 hari setelah surat teguran apabila wajib pajak tetap belum melunasi hutang pajaknya. Yang ketiga, sita dilakukan dalam jangka waktu 2x24 jam sejak surat paksa disampaikan. Yang keempat, lelang dilakukan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam pembayaran hutang pajaknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atala. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, perpajakan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dapat mengalami perubahan sehingga dapat menimbulkan munculnya istilah-istilah baru. Yang pertama, pengukuhan pengusaha kena pajak sangat diperlukan karena dapat digunakan sebagai identitas pengusaha kena pajak itu sendiri dan sebagai sarana pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPNBM. Yang kedua, surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, surat pemberitahuan adalah surat yang
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Atala. Berikutnya ada saran. Saran mempelajari makalah ini hendaklah kita sadar akan kewajiban kita untuk membayar pajak. Agar pembangunan di segala sektor yang ada di negara kita ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. Wajib pajak mendaftarkan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kewajiban mendaftarkan diri jika diberlakukan terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah dari suami karena hidup terpisah berdasarkan putusan hakim atau kehendak sendiri secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan perpajakan. Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat di bawahnya seperti Peraturan Menteri Keuangan. Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.